Oke. Ya, saya share screen juga. Jadi gini sih, Kak. Ini jadi buat sugesti search bar saya ada country data.json. Ini saya bikin sendiri pakai AI. Jadi ini ada list country, terus ada kapitalnya, ada latitude, longitude, sama emoji-nya buat eh, apa namanya flagnya, benderanya. Nah, terus jadi kalau misalnya saya ke search bar-nya, ini agak ini. Em, jadi di search bar-nya itu ada namanya ini nih. Jadi ngefilter suggestion-nya, ini kan data itu kan. Saya import datanya kayak gini. Import data dari country data.json, terus datanya difilter, di mana country-nya equals country gitu. Terus di map ke ada array gitu, filtered suggestions. Terus jadi filter suggestion itu di map ke jadi kayak list di bawah di pas return di komponen. Jadinya kalau di app-nya, misalnya kakak mau tulis negara apa gitu, Germany, nanti langsung ada. Tapi kalau misalnya begini, nanti kan ada rekomendasinya. Terus, Oh, berarti itu tadi yang JSON tuh kayak database gitu ya, ya kayak database ya, Kak. default Terus dari jadi lebih cepat sih, fetching-nya juga. ya, cuma Jadi ya saya klik, terus di search gitu, ya, nanti dapat langsung. Itu sih, Kak. yang bisa dicari hanya data yang ada di JSON itu ya. Ya, Kalau mau nyari selain yang ada di JSON, belum diterapin. Tapi itu semua semua negara sih, Kak. oh ada. Serius. Mantap. Ya, kecuali Korea Utara misalnya nggak ada. Eh, ini ada beberapa ya kayak banyak gitu kan kayak gini. Hmm. Soalnya New York. Terus nanti di update time zone-nya sendiri ini lagi fetching. Gitu sih, Kak. Oh ya udah. Nah, itu bagus tuh buat jadi referensi. Oke. Ya, Kak, kalau misalnya mau bikin search bar bisa sih, Kak. Pakai data dari lokal aja. Mikirnya sih. Ya, paling PR-nya harus nyiapin si datanya itu kan. Iya. Kemarin cepet sih kalau saya soalnya datanya udah kalau negara doang kan gampang ya. Minta AI Kalau dibikin minta kayak sama kotanya sampai ke kota ke lebih spesifik lagi bisa ya? bisa sih, Kak, cuman kayaknya lama aja. Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Oke, itu bagus tuh eh, referensi. Jadi untuk form elemennya itu bisa pakai implement di pencarian karena di semua tiga yang ini, nah di tiga yang tema ini semuanya ada pencariannya kan. Yang news app kan ada pencarian spesifik topik sama detail informasi. Kalau yang Pokemon kan ada pencarian si Pokemonnya. Kalau yang Wither dia pencarian si lokasi kan. Nah, itu bisa diimplement untuk si form elemennya. Mungkin kemarin masih bingung kan untuk implement form elemen tuh di mana sih? Karena kan di sini nggak kayak kita nggak ada inputan buat nambahin data gitu kayak di kemarin kan. Nah, mungkin bisa diimplementnya di eh, form pencariannya aja. Itu udah cukup sih, satu form itu udah bisa mencakup skill set yang ini. Dia ada validasinya juga kan. Kalau misalkan dia di set tapi file-nya masih kosong kan harusnya nggak bisa kan. Ada harus diisi dulu gitu.
kayak gitu. Gimana yang lain, ada yang mau update progres? Saya coba cek ini ya, cek progress tracker. Oke, untuk hari pertama kemarin dari Dimas belum, Rehan belum juga, Fahmi belum update nih Fahmi. Terus Tobias udah, Mutiara udah, Gerard udah, Yosua udah, Novia gimana Novia? Bintang udah, sama ini. Buat yang belum ada kendala lah, ini Gerald sama Yosua udah sampai D4 nih, mantap. Sudah 70% Yosua. Gimana? Ada kendala nggak terkait pengerjaannya buat yang belum update? Ya mungkin kalau misalkan ada kesibukan di kantor atau di lainnya, mungkin bisa diinfoin aja biar eh, tahu gitu kendalanya di mana, terus isunya apa. Mungkin yang udah paling banyak ini, Joshua mau coba show, mau lihatin progresnya. Nanti dulu Kak, tak benarkan dulu yang tadi Kak, sekalian. Ya, oh berarti tinggal form LP-nya doang. Wih, keren. Benar Kak. Yang pilih Pokemon cuma Gira doang kemarin tuh. Mau coba dilihatin nggak Gira terkait progresnya? Kalau mau coba lihat ada referensi dari teman yang lain, ya saya stop ya. Wih, mantap. Ini mic-nya nggak. Ya udah gini sih Kak, sorry. API-nya udah kerja. Fiturnya bisa apa aja nih? Oh ini Ini yang list Pokemon-nya bisa di search. Misal mau nge-search, tapi ini harus masih tahu nama
ini ya sih Pokemonnya. Harus lengkap gitu ya namanya. Iya. Nggak harus lengkap juga sih. Kayak gini keluar Oh, bisa bisa mendekati gitu. mendekati. Bisa juga spesifik. Terus kalau dipencet dia keluar detail ya. Ini gambarnya itu dari API-nya kan ya? Dari API. Oke. Baru gitu sih. Ini sih favorit belum. Rencana favorit mau kayak gimana? Nah ini masih mikir di situ sih Kak. Antara pas pencet detail dikasih buat masuk favorit. Atau nggak di favoritnya nanti sendiri. Bisa nge-search Pokemon apa yang memang disukain sih. Oh, oke. Kalau saran saya sih untuk favorit itu kan nggak ada API-nya ya. Maksudnya dia lebih kayak nyimpen di apps kita doang. Nah, ini kan masih belum pakai database ya. Paling si favorit ini nanti ketika salah satu Pokemonnya diklik detail, terus nanti ada eh, button favorit gitu. Nah, itu dimasukin ke local storage aja kali. Itu bisa kan kayak gitu. Oke Kak. Jadi nanti ketika ketika masuk ke menu favorit tuh dia tinggal munculin si list Pokemon yang udah masuk ke local storage. Itu udah cukup sih. Ini Oke Kak, thank you. udah oke sih harusnya. Berarti tadi yang diimplement list si Pokemonnya terus detail si Pokemon. Oke, mantap sih itu juga udah terpenuhi. Hmm. Gampang ya harusnya untuk milestone-nya. Kalau misalkan susah, di sini kan ada nih dikasih eh, tutorialnya untuk masing-masing. Nah, ini kan untuk yang news API, news app. Terus ini yang URL, wizard. Dan wizard, terus kalau yang Pokemon ini hasilnya tuh We need to access that. And then there's a key called name, which is the thing we want. So we're going to basically ask to see, let's give it a display. That's great. And yeah, how you'll be working and displaying this data. And we say merge, and it's going to show the information about Squirtle. That's sama great, kurang right? lebih kayak yang tadi This is awesome in my opinion. yang dia liatin. Ini untuk yang Twitter. Now we will save it. Tampilannya gini. We will copy this statement from here. Ini dia ngasih tahu asetnya juga sih. Di sini ada aset yang bisa di-download. Nah, mungkin dia pakai beberapa asetnya. Kalau mau coba ngikutin ini, boleh. User icon. We will save it. To do so, we have to put it. Insert it again. Now the decimal is removed from the temperature in the display. Now our project is ready. Humidity check sama for the cities also. speednya. I am going to check for the Switzerland.
Ini agak As you can see, our project is fully functional now. So thanks for keren kayaknya ini kalau mau nyobain ngikutin yang ini. Kalau mau, ini untuk yang news API. Dia resultnya kayak gini. Ini nggak ada pencarian. Dia cuma berdasarkan kategorinya aja. Harusnya bisa sih bikin pencarian. Kalau yang news API ini kan dia API-nya terpisah ya. Yang news API ini. Nah, ini masing-masing kategorinya API-nya beda-beda. Nah, untuk yang pilih mau bikin news API, kalau mau bikin fitur pencariannya itu gimana? Ada yang udah dapat konsepnya nggak? Mungkin boleh di-share terkait gimana cara bikin pencariannya. Oh, ini dari Open API juga ada. Ini Armstrong, terus Twist. Ya, ini bisa. Jadi nggak perlu pakai aset di sini. Kalau yang Pokemon ini kan API buat pencariannya ada ya. Terkait misalnya ini dia pencarian berdasarkan nama si Pokemonnya. Terus kalau yang Twitter dia ada juga berdasarkan lokasinya. Berdasarkan lokasi. Nah, dengan latitude longitude terus berdasarkan lokasi nama city city ini sih. Kemarin saya dapat yang city ini yang Q pakai Q. Nah, itu kalau yang Twitter. Kalau yang News API ini gimana? Ada yang ini shop by. Oh, ini dia ada nih Tesla ini bisa pakai. Sebenarnya ini cuma ada satu deh. Ini kan everything terus everything juga. Oh,
ini emang ada satu. API-nya cuma satu ya. Coba kita tes ya. New request. Nah, ini kan pencarian berita berdasarkan kategorinya Apple. Kalau misalnya kita hapus si kategori, harusnya dia akan nampilin, oh missing, nggak bisa. Diganti inputannya paling nggak. Apa? Kosong. Kalau mau Contoh jadi farming misalkan, jadi inputan dari formnya. kalau misalkan mau ngeliatin semua ini, nggak bisa ya? Oh, ininya. Apa sih? Oh, dia ada yang everything sama yang ada top headline. Top headline terus source-nya ada source, ada country, ada domain. Nah, itu sebenarnya cuma satu, cuma ada beberapa endpoint yang bisa dicoba. Ini kan everything ada pencarian berdasarkan kategorinya. Terus ini ada sorting tanggalnya. Hanya filter tanggal, terus ada sorting berdasarkan popularity. Terus kalau yang ini everything Tesla sama aja. Terus ini yang top headline bisa cari berdasarkan country. Ini pakai kode negara, terus kategorinya. Terus source ada pakai domain. Nah, itu bisa sih. Mau implement semua uh, fitur pencariannya juga boleh, atau mau salah satu doang gitu. Itu juga harusnya nggak masalah. Ya, yang key ini uh, nanti berdasarkan inputan dari form pencarian. Nah, yang ini terus kalau mau bikin range tanggal juga bisa nih, masukin di sini, terus sortingnya berdasarkan apa. Terus ini yang top headline juga kan bisa pencari apa namanya filter berdasarkan country-nya. Nanti mau apa namanya eh, free text, jadi tulis US doang, atau mau pakai drop down pilihan gitu, misalkan mau nyari top headline dari negara mana itu, nanti tinggal bisa dipilih. Nah, pas dipilih value-nya berdasarkan eh, kode negaranya. Misal kalau US kan US, kalau Indonesia mungkin ID gitu. Coba ya. Bisa juga tuh Kak pakai yang datanya saya mungkin bisa saya share juga gitu. Kalau perlu country. Itu pakai kode negara ya. Kalau yang saya sih nama sih dari namanya aja. Coba kalau pakai nama. Belum nggak pakai kode. Kode yang ISO itu ya, ISO itu ya Kak biasanya. Iya, saya ini. Oh iya.
Ini kan kalau US. Kalau misalkan ID, Indonesia gitu. Oh, ID. bener nggak? Iya Nah, benar. kan bener kan? Heeh. Iya Indonesia. pakai kode ISO-nya. Kalau misalkan IDN, nggak ada. Ya, berdasarkan kode negaranya. SK. Hmm, Singapura. Bisa tuh nambahin beberapa field kalau yang Miss API ini. Ada pencarian berdasarkan negara, kategorinya, ini source-nya. Kalau ini berarti pakai dia dari domain. Bisa ngambil research domain itu. WS. Nah, ini kan negaranya. Hmm. Kalian bisa ambil data dari sini. Misalkan ini bingung gimana cara convertnya, kita coba pakai ini. Minta tolong buatin data JSON. Buatkan data JSON dari search country ini. Dari data dari report. Contoh data JSON-nya ini. Misalkan yang mau didapetin kan, kalau misalnya kita mau bikin dropdown gitu ya, kan ada eh, yang pertama name, terus misal Indonesia. Ini baru kan titik. Terus code-nya I bisa. So, udah kebikin semua. Sesuai yang data yang ada di sini. Lebih mudahan. Jadi kita mesti
memanfaatkan AI, jangan kita dimanfaatkan oleh AI. Nah, ini bisa nih sampai sampai bawah, sampai semua data ini. Zimbabwe sampai Zimbabwe. Nih, kalau diterusin bisa sampai bawah sih. Ini bisa menyelesaikan eh, data yang kita pengen sesuai yang ada di sini. Kalau yang waiters tadi mau implement yang si country-nya, itu tinggal dibikin drop down aja. Kalau pakai huruf itu masih bisa ya. Huruf kecil-kecil nggak masalah. Kalau yang ini dia ngambil data dari website OSC. Kalau misalnya kita ngambil data dari detik.com, bisa nih. Sekarang mau kayak nampilin data tapi source-nya dari eh, detik, dari website yang kita tentuin. Ini bisa nih. Hmm. Ini semuanya source-nya dari detik.com. Misal mau dari apa? Kita coba tes. Baik. So, bisa. Nah, itu juga salah satu fitur kalau misalkan kamu mau bikin pencarian berdasarkan domain yang kita tentuin. Itu bisa pakai API yang ini, domain. Everything domain, dia nama domain. Kalau saya tes tadi bisa sini nanti. Mau coba tes website apa. Mungkin ada yang punya referensi website berita yang nggak begitu terkenal. Mungkin bisa kebaca. Sampai, oh mantap. Ini tempo juga nggak ada. Ya itu
Bagus sih ini fiturnya untuk yang news ini. Bisa nyari eh, apa namanya berita dari domain, terus top headline berdasarkan source-nya, mau temanya tech trends atau apa, terus top headline berdasarkan country, nama kategorinya, terus juga berdasarkan uh, kategori dan bisa filter dari ini kalau nggak salah hmm, dari publish ad dia filternya untuk yang range ini from tanggal dan jadi dia akan nampilin berita dari tanggal segini doang. Yang bikin news API harusnya fiturnya kalau mau dibikin lebih komplit sesuai dengan yang disediain di API-nya berarti makin banyak fitur pencariannya. Yang pakai yang mau bikin news API rencananya mau kayak gini, mau bikinnya atau cukup dengan pencarian berdasarkan kategori doang, key-nya doang, atau mau diimplement semuanya. Ini kalau misalkan ini dihapus, dia tetap bisa sort by dihapus, dia tetap bisa. Tapi kami mungkin nggak bisa. Nah, kalau key-nya dihapus, baru nggak bisa. Dia eh, parameternya mandatory untuk yang key. Tapi untuk yang form to sort by ini enggak mandatory, bisa dihapus. Nah, nanti linknya kayak gini dong. Kedua, everything key nama ininya dari si form. Yang mau bikin news apa ya kemarin siapa aja? Bintang ya, Bintang bikin pakai news API. Iya Kak, saya Kak. Kalau buat ngelimitnya gimana ya Kak? Kalau kemarin kan yang weather app bisa delimit, yang Pokemon, misalkan Oh yang iya, mm-mm. Kalau news gimana datanya tuh ya. Kak? Mm-mm. Oke, ya itu juga PR nih. Ini kita coba ya. Kalau yang Pokemon kan bisa ada limitnya. Terus yang Twitter juga ada ya harusnya. Ada limitasi datanya. Enggak deh kalau kalau Twitter dia tergantung lanjut sama petanya kan. Nah, berarti untuk yang news API ini dia nggak ada limitnya. Eh, di sini ada. Kita coba lihat yang contohnya.
dia ngelimitnya dari kayaknya dia nggak ada limitnya. Hmm, Mana ya? Ini soalnya datanya banyak. Untuk yang ini aja dia datanya ada 2000. Benar nggak dia langsung beli? Enggak sih tapi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enggak sampai Kalau di documentation aku baca ada itu sih Kak, ada page size-nya. Dia default-nya 100. Nah, itu apa bisa direbus juga? Cuman saya belum tahu cara pakainya itu. mana sebelah mana. Di endpoint everything, Endpoint, everything. di bawahnya ada page. Nah, yang oh ini page size. Oh, ada banyak ini. Oh, berarti tinggal ini aja coba masukin. Ini tinggal ditambahin aja satu di sini. Ini apa? Terus
misalkan satu. Satu kembali. Ada yang page size. Nah, cuma satu doang bantuin. Jadi pakainya page size. Kalau di linknya berarti tinggal tulis aja. eh, misal mau tuh nempatinnya di sini deh, di habis key. Nah, jadi nulisnya everything tanda tanya ini, setelah tanda tanya ini kan harusnya beberapa parameter yang bisa dimasukin. Ini key parameter pertama, terus untuk nyambung ke parameter kedua pakai dan terus page size sama dengan 1. Terus selanjutnya kalau mau masuk kedua harusnya bisa muncul 2 gitu. Oh iya, paham Kak, paham Kak. Thank you Kak. Yang melimit. Nah, kalau yang kemarin eh, kemarin kemarin itu kan ada limit limit offset ya. Nah, kalau limit offset itu kan bisa nentuin kita mau ngelimitnya berapa dan dimulainya dari mana. Nah, itu pakai limit offset. Cuma kalau yang ini, yang page size ini kayaknya nggak ada ininya sih. Jadi ya kan limit offset tuh fungsinya nanti buat pagination. Jadi kalau misalkan di next ke misalkan kalau pagination kan ada next ada previous kan. Nah, kalau di next berarti dia akan query si API-nya tuh limitnya 10, terus offsetnya dia berarti dari eh, 11 gitu. Nah, itu untuk yang pagination fungsinya. Tapi kalau yang ini kayaknya cuma dia ngelimit yang ditampilin aja sih. Jadi nggak bisa dibuat pagination. Cuman bisa nggak ada di Kalau page size 2 sama page-nya 2, jadi ada 4 gitu Kak. maksudnya gimana? Kan page size-nya 2, berarti kan dia cuma nampilin 2 tuh. Kalau misalkan ditambahin lagi page-nya 2, berarti dia bisa pakai button next untuk nampilin 2 lagi gitu maksudnya. Kalau yang nambahin page ini. Enggak sih, ini nggak tahu page ini fungsinya buat apa. Oh, kalau ditampilinnya ini apa namanya? eh page-nya ada 2, misal page yang satu API-nya yang ini, terus page yang 2 API-nya yang ini gitu, yang top headline gitu maksudnya. Kalau yang page ini untuk nampilin datanya sih, datanya dia mau ditampilin berapa banyak. Kalau yang tadi saya mention tuh eh, untuk yang kan ada kemarin tuh eh, pakai limit offset kan, limit yang satu parameternya limit, dia limit itu untuk nentuin dia nampilnya ada berapa banyak. Terus kalau yang offset dia akan nentuin dimulainya dari data yang keberapa gitu. Itu untuk limit offset kemarin tuh di mana ya?
di yang Pokemon ya, kalau misalnya. Nah ini yang limit offset ini. Nah ini kan kalau kalau biar jelas pakai pas- Nah di sini kan ada parameternya limit offset. Kalau misalnya di post, nah dia akan nampilin 2 doang karena limitnya cuma 2. Tapi offset ini 0 itu karena dia akan munculin dari data ke 0 dengan jumlah 2 data yang ditampilin. Kalau misalkan muncul offsetnya dari 1, berarti dia muncul dari yang di ini Ivysaur. Nah kan Ivysaur terus selanjutnya cuma 2. Kalau misalkan offsetnya dari 5, gitu, nah, itu berarti dia akan ambilin data dari array yang kelima. Nah, gitu. ID si Pokemon yang kelima. Kalau limitnya munculin 20 ya 20 data, tapi dimulainya dari yang kelima. Nah, itu untuk perbedaan limit offset. Terus kalau yang di sini kan tadi hanya page size doang. Page size dia cuma nampilin 2 data, tapi dia nggak tahu data yang ditampilin itu dari yang nomor berapa. Karena kan di sini kayaknya resource-nya bukan dari database mereka. Jadi kayak eh, kayak yang tadi kan dia bisa ngambil dari website kan. Nah, itu mungkin agak sulit tuh untuk nentuin pagination-nya kayak gimana. Nah, di sini kan ada key ini untuk search artikel title dan body. Oh, dia bisa bisa nyari bodinya pakai Q ini. Terus kalau search in dia berdasarkan possible-nya bisa title, deskripsi sama konten. Terus ada source, domain, exclude domain. Nah ini untuk form 2 formatnya kayak gini tanggalnya atau seperti ini. Ini untuk tanggal. Terus ada language, sort by-nya ini ada pilihan popularity, publish ad, relevant. Nah untuk page size-nya dia berdasarkan berapa banyak data yang kita miliki. Yang top headline sama kurang lebih. Nah, contohnya kayak gini kan. Bisa install pakai Node.js juga ternyata. Tinggal npm install news API. Save. Terus di sini masukin si APK-nya. Ini ada cara instalasinya nih. Terus ini news API v2 everything. Oh, Q-nya Bitcoin.
Nah, ini udah bisa, udah ada contohnya. Kalau yang API. Untuk pemanggilan datanya bisa diinstal. Dia pakai kalau Node.js bisa pakai ini TypeScript. Di React juga harusnya kalian bisa implementnya ini pakai yang Node.js ini. Tapi harus install dulu Instance API. Kalau di yang lain ada kayak gitu nggak? Ini enggak, saya lihat enggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Nah, Hanya di News API aja yang udah. mereka ada widgetnya sih tapi kalau nggak salah gratis. Apa ini? OpenWriter. Heeh. Tapi widget doang, Oh, widget. GBP itu apa? GBP itu mata uang kan ya? Mata. GBP. Inggris ya. Iya bukan betul. Iya, terus. Oh, pound sterling. GBP. Ada nih cara installnya. Nah, ini cuma dokumentasi aja. Sign up, terus dapat sertifikat, bikin, terus implementasi API. Kalau yang ini dia bisa install di eh, CS kita. Kalau yang Pokemon, dia kayaknya nggak ada sih. Sama kayak yang Twitter.
Oke, gimana dari yang lain? Ini sambil coba-coba kah atau gimana? Mungkin kalau ada yang lebih show, gituin boleh. Ada yang mau ditanyain. Dari ketiga YouTube ini ada yang udah coba ngikutin nggak? Oke, lagi styling. Tinggal di pada cantik aja. Di antara tiga ini ada yang udah nyobain ngikutin tutorial dari tiga YouTube ini nggak? Ada yang udah sukses nggak? Buat apa namanya bikin dengan ngikutin tiga YouTube ini atau belum? Harusnya kalau ngikutin sesuai mirip dengan ini juga nggak masalah sih. Eh, saya nyoba ngikutin YouTube tapi kayak ada sedikit tipis-tipis perbedaan gitu sih Kak. Tapi jalan, Apa? tapi Jalan, jalan. jalan, tapi perlu ada yang diperbaiki dikit-dikit. Oh, yang dari YouTube-nya masih error gitu. Ya, anggapannya masih kalau bahan setengah matang gitulah Kak. Kalau Oh, masakan. berarti perlu kita improve lagi gitu ya. Benar-benar. Iya, kalau yang news API ini nggak ada inputan sama sekali nih. Nggak ada form pencariannya kalau yang ikutin yang ini. Ya, berarti tinggal ditambahin aja untuk yang news API ini, nambahin form pencarian. Kalau yang ini kan ada, kalau yang Twitter ada di sini form pencariannya. Untuk yang Pokemon juga ada. Yang si news apps doang nggak ada. Jadi nanti tetap kalian kalau mau bikin yang news app ini dengan ngikutin yang di YouTube ini, ya kalian mesti nambahin kolom pencarian, kolom field untuk nyari nyari berita berdasarkan kategori, terus berdasarkan tadi bisa nyari berdasarkan apa negara. Kalau mau ngikutin berdasarkan website juga bisa kan tadi. Terus apa lagi tadi? Sini kan range-nya juga bisa nih kalau mau coba diimplement. Nah, untuk eh, limitasinya ini pakai page size. Jadi kalau mau nampilinnya cuma dua artikel doang gitu. Itu tinggal di set aja di sini. Tambahin parameter page size-nya cuma dua. Jadi nanti yang nampil di uh, result-nya cuma dua data. Eh, Ya,
Kak, boleh minta tolong ulangi yang di Postman ini nggak, Kak? Aku coba-coba di Postman kayak nggak keluar tuh. Ulangin yang mananya? Eh, 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 bentar, Kak. Oke, Saya saya ulangi dari awal aja ya. boleh banget, terima kasih. Oke, nah ini kan yang use API kan berarti kan. Mm-mm, benar, Kak. Nah, ini kan kita dapat endpoint-nya atau API-nya itu dari sini kan. Misal kita mau nyari, mau dapetin ini nih. eh bentar, tadi nah ini aja deh. Ini kan list API-nya berdasarkan kategori dan top headline. Kan ada dua nih. Kalau di sini ada dua. Ada yang everything, ada satu lagi yang top headline. Nah, bedanya cuma di linknya aja. Kalau yang everything kan berarti use API org/v2 everything. Kalau yang top headline, di sini tinggal diganti aja. Si abis V2-nya langsung top headline. Nah, setelah itu, di sini kan ada beberapa parameter yang bisa kita pakai. Ini ada Q, kalau Q ini untuk pencarian berdasarkan eh, artikel titelnya sama si isi bodinya. Berarti dia bisa nyari dari sisi artikel sama si deskripsinya harusnya. Terus di sini ada bisa pakai set in juga. Kalau set in berarti possible-nya bisa ke title, deskripsi sama konten. Terus ada source juga, ada domain nih, domain bisa kita pakai juga. Misalnya mau nginputin detik.com. Nah, itu bisa nanti langsung keluar sih berita dari detik.com-nya. Terus ada juga exclude domain, ini harusnya sama sih. Terus ada form to-nya, ini lebih ke filtering range-nya. Apa namanya, berita yang mau ditampilin tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini tinggal masukin form to-nya. Terus ada language-nya. Terus juga bisa eh, filter berdasarkan sort by. Nah, untuk limitasinya ini pakai page size. Nah, cara implementasi di Postman-nya tuh atau di API nanti yang kita pakai di eh, project-nya, kita bisa ngetes dulu nih di API, di Postman. Ini yang eh, mana tadi? Yang use API. Nah, ini kan ada banyak ya yang bisa kita pakai. Kalau misalkan kita nggak mau pakai, ini harusnya tinggal di unchecklist aja si parameternya, terus kita coba send. Oh, Eh, ini APK-nya harus ada. Nah, untuk dapetin si ininya, tinggal copy aja sih dari yang tadi ini. Dari yang tadi ini. Nah, ini tinggal copy aja si link ini, terus masukin ke sini. Nah, di sini kan ada nih news API org, everything, terus parameternya key dengan APK yang mandator itu key sama si APK-nya. Kalau misalkan ini dihilangin, ini nggak akan bisa. Tuh, jadi harus ada key-nya baru bisa sama APK-nya. Nah, kalau misalkan mau nambahin, ini kan yang ditampilin banyak nih datanya. Kalau mau ditampilin dua doang gitu, ini cara masukinnya gimana? Tinggal tambahin aja di sini. hmm, Page size. Nah, key-nya apa, terus value-nya berapa? Value-nya 3. Nah, ini habis itu tinggal send.
Nah, yang benjol cuma 3. Nanti ini bisa dilihat nih perbedaannya di link ini. Kalau misalkan dia di checklist, dia akan nambah. Nah, nambahnya kayak gini. Jadi API-nya cuma segini nih. API, link API-nya. HTTP, News API, ORG, everything. Nah, setelah dari si tanda tanya ini dari tanda tanya ke belakang ini parameter parameter yang nantinya dipakai ke backend. Jadi untuk ngeproses datanya lah pakai dari si habis tanda tanya ini. Ini namanya parameter. Jadi ada key, terus ada API key sama page size. Nah, untuk misahin antara eh, apa namanya? Misahin antara beberapa parameter itu pakai eh, apa namanya ini? Simbol dan. Jadi tanda tanya key sama dengan value-nya, terus dan APK sama dengan value-nya, dan page size sama dengan value-nya. Ini kalau kalau pakai Postman tinggal di checklist unchecklist aja. Ini misal mau nampilin data hari ini doang. 30. Oh, nggak ada hari ini. 9. Nah, datanya yang nampil ada 3 karena di sini page size-nya 3. Terus mau source by-nya, nambahin source by. Nah, ini kan langsung langsung otomatis kita tambahin kan source by-nya berdasarkan popularity. Nah, gitu. Gimana? Eh, Ada ini Kak, bolehkah aku mencoba untuk share screen dulu nggak, Kak? boleh? Silakan bentar. Nunggu. Ini kan aku udah nyoba. Ini kan jadi dari masukin API key ini, API-nya ke mana ini? Ke Mhm. Postman. Mhm. Dan Nana kok kayak gini, Kak? Hmm, Apakah ada sesuatu yang salah? Coba lihat ini nih, ke link nih. Klik link. Link ini. Tapi nggak ada. Harusnya nggak ada. HTTPS, HTTPS, visual. Hmm. Hmm. Oh, ke tapi ini statusnya udah 200, harusnya ke mana resultnya? Resultnya coba di send lagi Desain ke lagi body, cuma ke body, ke body. nggak yang ini yang di bawah. Bahwa. Oh ya, terima kasih. Maaf, memang agak agak konyol, Kak. Maaf, terima kasih banyak. Nah, itu jadi ada Konyol. si hasilnya di situ. Eh, Mohon maaf, Kak, aku mau tanya lagi. Jadi kalau semisal aku sudah modelannya dengan seperti ini, Hmm. maka yang nanti perlu ku masukkan untuk API-nya balik lagi ke sini ya, Kak ya. Kalau misal udah tak batasi dan lain sebagainya itu, misal page size 2 dan lain sebagainya, berarti aku masukin API-nya yang ini berarti, Kak. Iya, sesuai dengan parameter yang mau dipakai yang mana. Oh, oke. Coba aja Cukup. tinggal nambahin page size di sini, tambahin di key-nya value-nya berapa.
Oh ini di Tinggal misal langsung aja. page. Eh, Nggak boleh. pakai spasi. Jadi Oh, camel case. Camel case itu berarti S-nya gede. Kayak yang diharuskan FTK. Nah, kan dia akan muncul dua data. oh perlu di sini. Ya, di dulu baru. Oh ya benar. Sip. Gitu. Nah, di Oh, linknya kan nambahkan tuh ada dan page size sama dengan 2. oke. Kak, aku mau tanya lagi. Jadi ini kan kalau semisal aku bikin kayak semacam 6 kategori, maka aku perlu membuat API-nya menjadi 6 juga harusnya. Sesuai dengan Kalau jadi mau beda-beda hmm, page bisa 6 API. Cuma kalau misalkan satu page doang itu mungkin bisa kayak yang pertama untuk yang pencarian itu kan untuk yang key-nya harusnya eh, parameter yang value-nya dari si form pencariannya kan. Ini tapi di sini nggak ada key-nya untuk harusnya pencarian yang sebelahnya deh. oh sebelahnya. Country sih, kalau yang ini country, kalau yang tadi kamu di Postman. Nah, Mhm. pencariannya berdasarkan country. Country-nya mau apa nih? Mau dari Oh, Indonesia atau US. Nah, terus ada berdasarkan si kategori. Nah, kategorinya mau apa? Coba ganti si kategorinya teknologi. Nah, ini kan dia akan nampilin datanya yang beda-beda kan. Nah, oh, kalau mau lebih fleksibel gitu, satu API tapi parameternya itu yang berdasarkan inputannya itu bisa sih. Jadi yang US ini country sama dengan US ini kan tadi saya saranin kayak bikin drop down aja. Nanti untuk drop down itu bikin data ini aja, nyiapin data JSON. Nanti si drop down itu ngambil dari si data JSON yang udah disiapin. Tadi yang oh. dikasih sama Tobias tuh. Nah, untuk Berarti yang kayak kategori itu hmm, pakai free text mau bikin form pencarian itu kategorinya mau diikutin kategori apa itu bisa kan. oke, oke. Paham. Berarti terserah. Jadi kalau semisal aku cuma bikin semacam satu kategori aja itu berarti nggak ada masalah berarti Kak. Nggak ada masalah, aman aja. Oh, oke. Jadi kalau misal kayak bikinnya di country cuma Indonesia gitu aja, berarti cukup ya? Cukup harusnya, Oke, tapi kan oke tetap deh Kak. nanti harus bikin kayak fitur pencarian. Mm-mm, Mau mm-mm. pencarian Pasti. berdasarkan kategori atau pencarian berdasarkan title-nya apa gitu itu bisa diimplement. Oke Kak. Nah, jadi itu ya tadi di sini kan ada beberapa tabs ya. Mungkin kalau misalkan tabnya ke tadi lagi di tab mana ya? Nggak muncul. Oh ini. Kalau misalkan tabnya di hidden, atau tadi tabnya di mana ya? Nggak muncul. Cookies. Tadi tuh di headers kalau nggak salah. Nah, tadi nggak muncul. Ah, ya munculnya kayak gitu itu salahku. Oh Ternyata ya, itu ya. oke di sini kan ada beberapa nih. Eh, sebenarnya bisa bisa
dilihat juga apa namanya informatif juga, tergantung kita butuhnya kayak gimana. Kalau body kan ini emang resultnya kayak gimana. Terus ini kan ada pretty, ada raw, ada preview, ada visualisasi, tapi nggak ada di visualisasi. Boleh, boleh. Nah, ternyata bisa pakai di visualisasiin responnya. Oke, table. Atau mau standar pretty yang ini, bentukan JSON-nya juga bisa. Ini sebelah sini, ini resultnya. Kalau misalkan statusnya 200 itu tidak oke. Tapi kalau misalkan statusnya 400 atau 500, atau selain kepala 2 deh, itu eh, kemungkinan error. Tapi kalau misalkan kepala 2, misal 200, sudah 201, itu eh, harusnya udah oke si responnya. Nah, untuk yang di sini, ini lebih ke parameter yang bisa kita customize. Jadi mau pakai parameter apa aja ini bisa di sini. Kalau out ini lebih ke token. Jadi kan kemarin ada di minggu kemarin belajar ini ya, login logout. Nah, kalau API login, API yang perlu ada token berarti masukin tokennya di out ini. Jadi ini bisa pilih basic out. Kalau basic out berarti masukinnya username password. Kalau yang bearer token ini tinggal masukin si token yang dari hasil loginnya. Kalau yang JWT, nah ini nanti kita akan belajar JWT nih. Nah ini inputannya untuk yang JWT. Kalau ini ada banyak sih. OAuth seperti ini, OAuth 2 kayak gini. Tapi biasanya yang dipakai tuh ya basic atau bearer atau JWT atau OAuth sih bisa juga. Kalau yang nggak pakai token berarti harusnya no out atau inherit out from parent. Untuk header ini jarang dipakai sih, cuma kadang kayak dibutuhin untuk lebih ke security sih, security headers nanti kita belajar juga sih untuk security headers di minggu keberapa gitu. Nah, terus untuk body, ini body param. Nah, untuk body ini ada beberapa pilihan. Ada none, kalau none berarti nggak ada. Kalau form data, ini bentukannya sama kayak param tadi. Ini tinggal masukin key value-nya. Dia bentukannya teks atau file. Nah, kalau file ini kan kayak upload gitu ya. Upload apa namanya? File gitu. Terus ada juga berdasarkan form gini, ini juga sama key value. Terus ada juga raw. Nah, raw ini bentukannya bisa pakai JSON atau macam-macam nih, mau teks, HTML atau XML. Ini body param yang bisa kita lempar ke backend. Terus ada binary, ada GraphQL juga.
Itu untuk body. Ini kalau kesini jarang dipakai sih harusnya. Cuma body, headers, out, sama param yang sering dipakai untuk di post. Nah, ini dari Tobias ada Twitter icon. Nah, ada banyak nih. Bisa coba di implement aja. Jadi nggak perlu capek-capek nge-download aset kan. Kalau tadi kan dikasih aset nih. Nah, ini nggak perlu, tinggal implement aja ini. Icon-iconnya. Boleh nih kalau misalkan yang mau bikin waiters app pakai ini. Icon-icon cukup lengkap juga. Ya, integrasi sama tahun. Itu sih kurang lebih. Karirnya cukup banyak nih dari Tobias. Gimana? Mau yang lain? Nah, ini ya tadi yang eh, kode negara bisa pakai ini. Kalau misalkan capek harus nge-convert satu-satu ini kode negaranya, bisa pakai tanya aja ke AI. Cara nanyanya, kalau tadi sih cara nanya saya kayak gini. Minta tolong buatin data JSON dari si ini. Terus kasih contohnya, mau datanya kayak gimana. Oh, saya kan tadi mintanya kayak gini. Name Indonesia, terus kodenya ID. Nanti udah otomatis dibuatin sama dia. Ini kan tinggal dipakai nih data JSON-nya. Tinggal di copy aja, terus dimasukin ke project kita. Filenya data JSON. Sama kayak tadi yang Tobias itu kan sama mirip kayak gitu. Untuk bikin kayak eh, data kita lah untuk dipakai. Nah, ini bisa dipakai untuk drop down. Kalau tadi Tobias kan dipakai untuk eh, pencarian ya, pencarian. Suggestion. Suggestion itu bisa. Kalau mau bikin suggestion, mau mau pakai suggestion juga boleh. Kan kalau pakai drop down mungkin ini banyak ya. Mungkin agak panjang. Kalau mau coba pakai suggestion juga boleh. Nanti tinggal tanya aja atau biasa begini kayak gimana. Iya, Kak. Itu di map aja sih, Kak. Nah, Di filter. terus kalau mau minta data apapun, ya Nah, paling ya. nggak apa-apa kalau mau minta bantuan si AI ini. Minta tolong bikinin data apa gitu. Jadi ya kita manfaatkan aja si AI itu. Jangan sampai kita dimanfaatkan. Gimana data yang lain? Sudah
progresnya sampai mana. Ini saya coba cek progress trackernya. Yang baru update ada Tobias, Mutiara, sama Giroud, sama Yosua. Yang lain belum ada update nih. Fahmi, Dimas, Novia, Bintang, sama Anu. Baru ngetes patch datanya aja, Pak, tapi masih di konsol log aja datanya. Oke, siap. Untuk progres di hari ini harusnya sudah terkait hook, step sama prop, implementasi, enggaknya dua fungsi komponen untuk prop sama eh, untuk nge-passing data. Harus nge-utilize step untuk manage dynamic data, integrate use step dan use effect. Itu untuk kalau misalkan mau ngikutin sesuai dengan progress tracker yang di hari kedua ini. Ada yang mau coba sharing terkait progresnya mungkin? Sungguh tidak. Harusnya udah pada kebayangkan ya terkait eh proyeknya itu harus kayak gimana dan fitur-fiturnya harus ada apa aja, itu harusnya udah terpikirkan kan, nggak ada yang masih ngeblank gitu. Enggak nih Kak, udah terpikirkan sih harusnya. Tersebut ya terkait mungkin harus apa aja yang perlu diimplement gitu. Itu masih diperhatiin nih 4 poin ini yang mesti kalian implement. Bisa lah ya dikasih waktu seminggu untuk kerjain si milestone 2 ini. Ini nih Yusuf kalau misalkan mau ngikutin instalasi yang News API bisa pakai ini. Install dulu di projectnya, di React-nya, terus penggunaannya kayak gini. Bisa ngikutin kayak gini. Jadi nanti udah Berarti anggapannya kayak nggak perlu nge-fetch lagi ya berarti Kak. Kalau iya, hasilnya pakai gitu. nggak perlu kita apa namanya
nulisin si endpointnya, si API-nya ini udah otomatis bisa ke install di dependensi kita. Nah kan makanya tinggal use API v2 kalau misalkan yang eh, everything kan tadi ada everything sama top headline kan. Kalau yang everything berarti use API v2 everything terus parameternya apa. Nah di sini baru responnya yang didapat. Itu kalau yang top headline berarti pakainya kayak gini. V2 top headline terus si parameternya. Parameter ini nanti yang bisa diambil dari value yang form itu. Nah, key ini kan bisa diambil dari formnya. Gitu. Nah, untuk yang source juga bisa kayak gini. Sama. Jadi ada tiga, tiga fungsi yang bisa dipakai. Di antara tiga tema itu yang bisa di install itu cuma ini aja, yang REST API. Selain itu nggak bisa. Yang OpenWriter ini harus manual, terus yang Pokemon juga harus manual. Kalau ini udah ada ada apa namanya dependensinya, ada instalasinya. Jadi cukup dipermudah ya use API. Oke, gimana? Ada kesulitan nggak? Oh, Kak, boleh satu lagi Kak pertanyaan? Ya, Boleh coba share screen lagi nggak Kak? boleh. Itu untuk pertanyaan terakhir mungkin. eh ini kan sudah saya coba untuk coba jalankan ya Kak ya. Mm-mm. Tapi bentar. Nah, selalu selalu seperti ini sih Kak. Missing Saya stuff di package-nya ada nggak? package sense. Package-nya. Oh, saya. Bukan ini. Script-nya nggak ada. Script mana ya Di tadi? package-nya Ini. yes. Nah itu ada sih. Nah, ya itu. Script. Eh, aku aku bingung sih dari dari kapan ya? Dari nggak tahu kapan. Missing Pokoknya udah lama dari minggu lalu Kak, kayak gini. Tapi tak biarin aja. npm run start tuh. Nggak boleh. Ada yang pernah ngalamin kayak gini nggak? Kenapa Kak? Nggak, maksudnya yang lain ada yang pernah ngalamin kayak gini nggak? Mungkin bisa dibantu. Ini harusnya dari scriptnya doang sih. Scriptnya harusnya ada di sini. Hmm. Mungkin dari teman-teman yang lain ada kendala yang sama kah?
missing script start kan itu isinya. Atau cache-nya ini saya hilangkan ya kak ya mungkin. Ini kan ada cache. Enggak Atau sih. enggak, Enggak. enggak ya. Ini coba package log JSON-nya dihapus. Pakai ini aja di sini lewat lewat terminal Nah, rm terminal rf. Ini nih udah langsung aja di sini. karena Ini aja langsung nulisnya rm spasi rf apa? rm spasi min rf tulis package. Nih. Package log package strip log gitu. Strip package yang package log di sini package strip tab aja langsung tab. Iya. Ini Log JSON package strip log log LOCK di tab aja coba ini tab langsung tab. Nah ntar rm min m coba di ls dulu coba mohon maaf. di ls ketik ls ini ke bawah. Nah ini belum masuk ke ini foldernya di mana? Eh 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 eh. Di mana ya? Harus Kalau masuk jelasinnya di ke di ini sih kak. Nggak ada sangkut pautnya sama yang C dan lain sebagainya sih. enggak, ini projectnya maksudnya projectnya ada di dalamannya. Milestone 2 kah? Di dalam milestone 2? Di dalam milestone 2. Ya, coba masuk ke dulu ke milestone 2. CD milestone 2. Nah, coba LS lagi di sini. Nah, ini udah coba npm start sekarang. Oh iya benar sekali. Oke kak, Nah, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. itu tadi Sekian belum kalinya ya. masuk ke foldernya. Ya, ini nanti kita perbaiki ya. Oke. Siap. Nah, jadi coba perhatiin lagi itu terkait root foldernya. Kalau misalkan mau ngejalanin project itu berarti harus ada di dalam si terminalnya harus ada di dalam projectnya. Jadi kan tadi kayak nggak ketahuan tuh uh, script startnya. Nah, itu karena emang ada di luar project jadi nggak ketahuan. Oke kak, terima kasih. Sama-sama. Jadi itu bisa jadi perhatian terkait routing folder. Ada lagi yang lain? Sudah sampai mana nih? Yang lain dari Anau mungkin ada update sampai mana?
Ada nol di sini. Iya Kak, ini lagi buat ini apa namanya CSS buat cardnya news. Oke. Untuk pemanggilan API-nya udah atau belum? Udah, Oh, udah. Mantap. udah. Oke. Sampai mana lagi? Atau baru itu aja? Iya, baru itu aja. Oke. Kalau dari Mutiara, udah sama. Oh, baru ngikutin yang itu, guys. Ya, ya, nggak apa-apa. Tinggal ditambahin ini ya, berarti pencarian. Fitur pencarian. Oke. Kalau dari Novia gimana? Ada Novia. Oh, baru bikin komen. Untuk call API-nya bisa. Oh, paling di ini aja ya, diupdate terkait progresnya di sini. Dari siapa lagi? Enggak sih. Dimas gimana? Ada apa masih UI? Masih UI ya. Oke, kalau gitu jangan lupa diupdate aja untuk progress trackernya di sini. Oh iya, sebelum itu saya mau ngecek ini. eh, mau ngecek apa ya namanya? Repository. Apakah kalian udah nge-create repositorinya? Kita cek ya. Milestone 2. Nah, ini kan kalau kalau yang submit atau belum submit ketahuan nih di sini. Bahaya submit atau belum submit. Misal dari Dimas. Nah, Dimas belum bikin reponya. Jadi ketahuan kalau yang belum bikin atau belum submit atau udah submit itu ketahuan. Terus kalau Novia, nah Novia udah bikin nih reponya tapi belum submit. Jadi kalau misalnya dicek di sini yang kosong. Nah gitu. Terus anu, nah kalau anak kan udah submit. Kalau ngecek di sini berarti udah ada nih update-nya di sini. Baru nge-create si React project-nya. Terus Kira juga udah 1 jam yang lalu. Nah, terus Mutiara. Mutiara juga udah
itu jam yang lalu. Nah, kan kalau dicek ada. Terus bintang. Yang bintang juga ada. Terus, yes. Ini udah jam yang lalu. Yes, udah. Dua jam yang lalu. Satu. Nah, kalau gini dia akan ketahuan nih yang udah submit, yang belum submit, sama yang belum bikin reponya. Itu udah ada tandanya gitu. Oke, mungkin jangan lupa update aja daily-nya ke GitHub, sama update juga di progress tracker. Ini jangan lupa yang belum segera di-update aja. Lupa, nggak ada Fahmi di sini. Fahmi. Nggak Fahmi. Nah, jangan lupa update aja nih. Buat yang belum update, segera di-update aja. Biar kelihatan kalau progresnya udah sampai mana. Terus jangan lupa di-update juga ke GitHub-nya. Ya, dicicil aja tiap hari, nge-submit ke GitHub itu lebih bagus. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan? Ketik SFSG kalau misalkan udah. So far so good, Kak. Oke, terima kasih. Yang lain, so far so good. Bentar. Oke, kalau misalkan sudah cukup, mungkin kita bisa akhiri aja untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Belum, Kak. Kasih Kak. Malam, Kak. Terima Terima kasih, Kak. kasih. Terima kasih semuanya.